Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil presentasi dari kelompok kami, Ekonomi Islam, tentang sistem bagi hasil atau profit sharing, dengan beranggota saya sendiri, Fitri Nur Azizah, April Kusuma Astuti, dan Indah Kurnia Sari. Assalamualaikum. Sistem bagi hasil adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana hasil dari suatu usaha dibagi menurut proporsi atau nisbah yang telah disepakati, biasanya antara pemilik modal, tanah atau kapital, dan pengelola petani. Dalam ekonomi Islam, sistem ini menghindari unsur riba dan menekankan keadilan serta kebersamaan. Akad-akad yang sering digunakan antara lain adalah muzaraah tanaman, musyawarah pengiraan kebun, dan mudharabah modal usaha. Selanjutnya adalah latar belakang. Sistem ini berkembang sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan modal dalam masyarakat, khususnya di sektor pertanian di Indonesia. Dengan sistem bagi hasil, hubungan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dapat berjalan dengan saling percaya dan adil. Praktik ini sudah menjadi tradisi dan bagian dari budaya adat di berbagai daerah, serta sejalan dengan nilai-nilai keadilan kesejahteraan yang diajarkan dalam agama Islam. Selanjutnya ada istilah adat dalam bagi hasil. Di Indonesia terdapat berbagai istilah adat yang mengatur sistem bagi hasil. Misalnya, martelu di Jawa Tengah yang membagi hasil dengan perbandingan 1/3 untuk penggarap dan 2/3 untuk pemilik lahan. Sedangkan di Jawa Timur dikenal istilah maro dengan pembagian hasil 50/50 antara ada pemilik sawah. Istilah-istilah ini mengilustrasikan bagaimana adat membagi hasil yang adil dan sesuai dengan kesepakatan dan pembagian nisbah dalam ekonomi Islam. Lalu berikutnya ada mekanisme pelaksanaan sistem bagi hasil. Mekanisme pelaksanaan martelu dan maro memiliki beberapa tahapan dan kesepakatan yang mendasar. Yang pertama, itu kesepakatan awal. Bisa diartikan tuh sebelum musim tanam dimulai, pemilik lahan dan penggarap melakukan musyawarah untuk menentukan jenis tanaman yang akan ditanam, besaran modal yang dibutuhkan seperti benih, pupuk, pengairan, obat-obatan, dan tentu saja proporsi bagian hasil panen. Kesepakatan ini seringkali bersifat lisan namun mengikat secara adat. Lalu yang kedua, panen dan pembagian hasil. Nah, ini tuh kayak setelah panen hasil pertanian yang tadi sudah disepakati mau menanam apa, ya kayak padi, jagung, atau palawija lainnya, itu dikumpulin. Proses pembagian dilakukan secara transparan di hadapan kedua belah pihak, seringkali juga disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat. Pembagian ini disesuaikan dengan proporsi yang telah disepakati awal. Lalu yang ketiga itu ada pembagian tanggung jawab. Jadi pembagian tanggung jawab ini ada pemilik lahan, yang berarti itu bertanggung jawab menyediakan lahan yang siap garap, kadang juga menyediakan modal awal atau sebagian biaya pengadaan sarana produksi. Nah, tanggung jawabnya penggarap ini bertanggung jawab penuh atas seluruh proses pertanian, mulai dari pengelolaan tanah, penanaman, pemeliharaan, seperti pemupukan, penyiraman, penyiangan, hingga panen. Tenaga kerja dan ahli pertanian sepenuhnya ditanggung oleh penggarap. Kemudian ada manfaat sistem bagi hasil. Yang pertama, bagi pemilik lahan, itu seperti pemanfaatan lahan optimal, lahan tidak terbengkalai dan tetap produktif meskipun pemilik tidak terjun langsung menggarap. Lalu pendapatan pasif, mendapatkan pendapatan sebagian hasil dan panen tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan waktu untuk bercocok tanam. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan nilai budaya dan sosial dalam sistem martelu dan maro. Yang pertama itu gotong royong dan kebersamaan. Ini bisa berarti meskipun ada pembagian hasil, sistem ini mendorong semangat gotong royong, saling membantu, dan kebersamaan antara pemilik lahan dan penggarap. Mereka berada dalam satu perahu yang sama,
bagi untung dan rugi. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Prinsip dasar pembagian yang disepakati menunjukkan upaya mencapai keadilan. Meskipun ada perbedaan peran, sistem ini berusaha menciptakan kesetaraan dalam pembagian risiko dan keuntungan. Lalu yang ketiga, musyawarah dan mufakat. Kesepakatan awal dan proses pembagian hasil yang transparan menunjukkan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan perbedaan dan mencapai keputusan bersama. Keempat, saling percaya, kepercayaan. Sistem ini sangat bergantung pada rasa saling percaya antara pemilik lahan dan penggarap. Kepercayaan adalah fondasi bagi keberlanjutan hubungan kemitraan ini dari generasi ke generasi. Yang kelima, pelestarian adat dan tradisi. Martelu dan Maro adalah bagian integral dalam adat dan tradisi pertanian di Jawa. Melestarikannya berarti menjaga identitas budaya masyarakat setempat. Lalu yang terakhir, keseimbangan alam dan sosial. Sistem ini mencerminkan pemahaman masyarakat Jawa tentang keseimbangan antara manusia dan alam, serta antara sesama manusia dan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kelebihan sistem bagi hasil. Yang pertama, memberikan alternatif ekonomi bagi petani penggarap yang tidak memiliki modal dan lahan, sehingga tetap bisa berproduksi dan memperoleh penghasilan melalui pembagian hasil yang disepakati. Yang kedua, sistem bagi hasil Martelu biasanya proporsional. Misalnya, pembagian menjadi 3 bagian. Martelu mencerminkan pembagian resiko dan kontribusi antara pemilik lahan dan penggarap. Yang ketiga, Martelu dan Maro berjalan atas dasar kebiasaan lokal dan rasa saling percaya yang memperkuat hubungan sosial dan komunitas adat di daerah Jawa Tengah. Yang keempat merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dan sesuai dengan kultur setempat dalam penyelesaiannya kerjasama dengan petani. Kelemahannya dari sistem bagi hasil ini yang pertama yaitu kurangnya transparansi dalam pembagian hasil ini, karena sering tidak ada laporan yang jelas dan nota hasil panen dari penggarap kepada pemilik lahan, sehingga pemilik sulit mengetahui jumlah hasil pendapatan yang tepat. Yang kedua yaitu kesepakatan biasanya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, berpotensi menimbulkan perselisihan jika tidak ketidaksepakatan. Yang ketiga yaitu sistem Maro yang mirip dengan Martelu, namun pembagian 2 bagian terkadang menyebabkan kerugian bagi penggarap, terutama jika biaya produksi tinggi. Kemudian yaitu relevansi di era modern. Sistem Martelu masih relevan sebagai solusi ekonomi sosial untuk petani yang tidak mampu mengakses modal dan kepemilikan lahan. Ada kebutuhan modernisasi sistem ini agar lebih transparan, adil, dan sesuai dengan hukum positif maupun prinsip ekonomi Islam untuk keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Pentingnya mengedepankan perjanjian tertulis dan pembagian hasil yang jelas agar tidak terjadi perselisihan dan meningkatkan produktivitas pertanian. Sistem ini dapat dijadikan model kemitraan usaha tani yang menguntungkan kedua belah pihak jika ditata ulang sesuai kondisi modern. Kesimpulan dari sistem bagi hasil ini, sistem Martelu dan Maro adalah tradisi bagi hasil pertanian di Jawa Tengah yang membagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap dengan cara yang berbeda.
Mertelu membagi hasil menjadi 3 bagian, biasanya 2/3 untuk pemilik lahan dan 1/3 untuk penggarapnya. Sedangkan Maro membagi hasil menjadi 2 bagian yang rata. Kedua sistem ini menekankan kerjasama, pembagian resiko, dan tanggung jawab sesuai budaya lokal. Sistem ini membantu petani tanpa modal untuk memperoleh penghasilan dari hasil panennya. Namun, sistem ini memiliki kelemahan seperti kurangnya transparansi dan potensi perselisihan karena berbasis kesepakatan lisan dan tradisi. Di era modern ini, sistem ini masih relevan sebagai bentuk kemitraan usaha tani, tetapi perlu diperbaiki seperti tertib administrasi dan transparansi agar adil serta sesuai dengan hukum ekonomi modern secara keseluruhannya. Mertelu dan Maro adalah sistem tradisional yang kaya nilai sosial dan budaya, namun harus beradaptasi dengan kebutuhan kehidupan di era modern.